saja dari kerusuhan, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini ada dua pemuda yang terekam CCTV saat mencuri motor di rumah kos di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Iya, para pelaku ini beraksi dengan berpura-pura sebagai penghuni kos. Kamera CCTV merekam kedatangan dua pencuri motor di rumah kos Jalan Semeru Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku berpura-pura sebagai penghuni kos, lalu masuk ke parkiran menggunakan motor. Tak butuh waktu lama, hanya menggunakan kunci letter T, pelaku membobol dan membawa kabur sepeda motor incarannya. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena dilakukan di tengah keramaian lalu lalang warga. Ada anak kecil masuk. Nah, betul tuh katanya yang bonceng langsung buka pintu. Langsung buka pintu, mereka masuk ke motornya. Langsung kemari. Akhir kemari ke sini. Yang boncengin itu langsung ke depan situ. Yang boncengnya langsung membuka motor saya di sini. Usai kejadian, korban segera melapor ke kepolisian dengan menyertakan barang bukti berupa rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, kalau kita lihat sekarang kan pencurian motor ini maraknya dan nggak pernah sepi juga, selalu Hampir ada setiap aja. hari pasti ada kriminalitas seperti tadi curanmor tadi. Memang Betul. karena kondisi perekonomian di Indonesia ini sangat jelek-jelek sekali. Lagi jelek-jeleknya juga. Apapun segala hal dihalalkan, dan ditambah kalau tadi kita lihat tayangan tadi, sepertinya ini para pelaku ini sudah mereview atau meriset terlebih dahulu. Betul. Lingkungannya seperti apa. Memang ada CCTV. Hanya CCTV saat ini kan Hanya jadi dipasang saksi. di rumah doang. Iya, benar, Dan benar. biasanya itu dibuka kalau ada kejadian. Nah. Bukan orang yang di rumah tuh pantengin ada CCTV, kalau ada terjadi apa-apa gitu nggak akan dipantengin juga gitu loh. Iya, kecuali ada satpamnya atau dan lain sebagainya. Tapi ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bagaimana kita mempersulit terjadinya pencurian motor ini dengan misalnya kunci ganda. Kalau bisa triple. Nah. Pakai rantai lagi. Nah, jangan parkir motor di luar, Meskipun pagarnya dikunci gitu tempatnya ya. rame gitu ya, kendaraan juga banyak, siapa tahu kendaraan kita yang jadi korban. Betul, apalagi tadi kayak yang kasus tadi dia berpura-pura menjadi penghuni. Jadi memang banyak sekali cara yang dilakukan untuk melakukan aksi tersebut. Jangan males-males deh untuk melindungi barang diri sendiri ya. Betul, apalagi mencarinya susah ya, Pram ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang raja copet spesialis angkutan kota ini diciduk tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di dalam angkot. Bukan raja dangdut aja, raja copet ya pemirsa nih. Pelaku sudah beraksi di 30 lokasi di wilayah hukum Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap copet di angkot jurusan Pasaraya Kuranji, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang selama ini dikenal sebagai Raja Copet Kota Padang akhirnya tak berkutik saat ditangkap. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati sebuah jimat dan uang palsu pecahan Rp100.000 yang disimpan di dalam dompetnya. Petugas juga mengamankan sebuah tas dan map plastik yang biasa digunakan pelaku untuk menutupi tangannya saat beraksi mencopet di angkot. Pelaku mengaku telah beraksi di 30 lokasi di wilayah Kota Padang di dalam angkot. Dengan modus mengganjal atau menutupi tangannya dengan map yang dibungkus plastik. Jadi seolah-olah itu sekitar 30 cm atau 40 cm tertutup untuk si pelaku bisa tangannya merajalela di bawah map tersebut dan mengambil uang ataupun handphone serta barang berharga lainnya daripada si korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Lagi-lagi aksi copet di mana-mana. Sang raja loh, raja copet, naik angkot lagi beraksi kayaknya sih itu. Ini dikatakan dijuluki raja, mungkin dia karena udah ahli banget ya kayaknya ya. Dengan kekuatan dan kecepatan tangannya. Tapi juga pernah soalnya. Oh, pernah?
Pernah. Ya Banyak ampun. modusnya gitu loh. Nah. Ada yang pura-pura maaf ya, sakit, ayan, pingsan atau apa. Oh, gitu. Ini mengalihkan pandangan kita biasanya. Ya ampun, Dia ini- tarik ke sebelah kanan, ternyata sebelah kiri udah ngambil. Udah ngambil. Ini makanya penting kalau kita diangkut, tasnya taruh di depan, kita peluk, kita harus selalu waspada. Betul. Ini selanjutnya ada apa nih, Pram? Ini ada seorang wanita Parubaya pemirsa yang nekat menyelundupkan 2 paket sabu dan pil ekstasi ke lapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Iya, paket narkoba ini pun rencananya diberikan untuk suami dan disembunyikan di celana dalam. Ada aja. Petugas memantau kedatangan seorang wanita, EN, 35 tahun saat berkunjung ke lapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Sipir memantaunya lantaran gerak jalannya sangat mencurigakan. Benar saja, setelah melewati pemeriksaan X-ray, petugas segera melakukan penggeledahan menyeluruh. Hasilnya, didapati 2 paket narkoba yang terbungkus rapi. Kedua paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi disembunyikan di celana dalam. Lebih pukul 14. Dari hasil uji laboratorium, sabu yang diselundupkan seberat 4,95 gram, sementara paket pil ekstasi ada 6 butir. Rencananya kedua paket ini akan diberikan kepada suaminya, FR, yang merupakan seorang narapidana. Jadi barang itu dibungkus dengan lakban hitam, kemudian ditempatkan pada area kewanitaannya. Ketika dilakukan penggeledahan ada gerakan yang mencurigakan sehingga petugas mencurigai ada sesuatu yang harus didalami untuk penggeledahan. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diserahkan ke Polsek Cepaka Putih. Dari Jakarta, Roni Sanjaya, iNews melaporkan.